Eh, Maaf Bu Anabel, saya cuma mau nanya, apa Bu Rani dan juga Pak Marco ada di sini? Mereka lagi ngobrol di mana ya? Kamu kesana aja Laras, mereka di ruangan itu. Oke, makasih ya. Maaf Nona Laras, Anda tidak boleh masuk ke dalam. Pak Marco tidak ingin pembicaranya diganggu. Tapi ada yang perlu saya bicarakan sama Pak Marco. Ada kesalahpahaman yang perlu saya lurusin. Sebentar aja kok. Tidak bisa, ini perintah. Kamu temuin Mama sama Marco. Biar aku yang ngurusin botak ini. Kenapa lo botak? Biasa aja dong liatinnya. Kenapa? Cemburu sama rambut gue? Gak bisa punya rambut. Kenapa marah? Sebel. Kecolongan. Katanya asisten profesional. Gitu aja kecolongan. Apa lo? Mau lawan gue? Takut sama gue? Kayaknya mereka lagi serius banget. Kalau gue datang jadi ganggu nggak ya? Gue takut malah jadi kacau nanti. Gue masuk apa enggak ya? Di satu sisi, gue nggak bisa biarin mereka buat berseteru. Tapi kalau gue masuk, gue takut gue salah ngomong. Dan jadinya malah makin parah. Secara Bu Rani dan Pak Marco kan orangnya keras kepala semua. Saya tahu, Rani. Kamu memanfaatkan Laras demi ambisi kamu untuk menghancurkan saya. Marco, kenapa kamu bicara seperti itu? Kamu terlalu jauh berpikir tentang saya. Kamu nggak usah pura-pura baik dan belaga suci di depan saya. Karena saya tahu siapa kamu. Kamu pintar bersandiwara. Lalu, apa bedanya sama kamu, Marco? Kamu juga licik. Kamu pikir saya nggak tahu? Begitu banyak bisnis-bisnis kotor di masa lalu kamu. Berani-beraninya kamu bicara seperti itu kepada saya. Kamu lupa siapa kamu sebenarnya? Saya tidak seperti kamu yang memanfaatkan anak sekecil Laras untuk menghancurkan saya. Itu bedanya antara saya dan kamu, Rani. Dan kamu sengaja mendekatkan Vino dan Laras. Setelah itu, kamu bisa menghancurkan saya dengan memperalat Laras. Saya katakan sekali lagi ke kamu ya, Marco. Saya sama sekali tidak memanfaatkan Laras. Apa gunanya saya manfaatin Laras? Luar biasa, Rani. Dengan gaya seperti ini, saya semakin takjub. Akting kamu luar biasa. Jago kamu. Marco, kamu benar-benar menguji kesabaran saya. Saya tahu sekarang kamu ini sudah kalah. Apalagi orang yang sangat kamu benci, Laras dan ayahnya itu sudah mendapatkan kehidupan yang layak dari saya. Dan itu suatu pukulan buat kamu. Saya tahu itu. Sehingga kamu jadi panik, kalang kabut. Itu artinya
dan saya menang. Apa semua yang dikatakan Pak Marco soal Bu Rani itu benar? Apa ini hanya bagian rencana terselubung Bu Rani? Sepertinya pembicaraan kita cukup sampai di sini, Marco. Terserah. Kamu mau percaya atau tidak. It's not a big deal. Tunggu. Apalagi, Marco? Dengar Rani Adijaya. Dulu saya pernah terjebak sama kamu. Dan saya tidak akan pernah bisa terjebak lagi sama kamu. Dosa kamu sama saya banyak sekali. Sampai-sampai saya harus kehilangan wanita yang sangat saya cintai. Itu semua gara-gara kamu. Maksud kamu mamanya Revan? Sebaiknya kamu introspeksi diri, Marco. Jangan hanya bisanya menyalahkan dan memuntahkan kesalahan kepada saya. Apa maksud kamu? Simpel aja. Kenapa kamu dulu tergoda sama saya? Apa maksudnya dari semua ini? Bu Rani punya hubungan sama Pak Marco. Jadi Bu Rani yang merusak rumah tangga Pak Marco. Ingat Rani, saya tidak akan membiarkan yang dulu pernah terjadi pada istri saya akan kembali terjadi sama Laras. Saya akan melindungi Laras dari setiap kejahatan itu. Ras, kamu udah ngomong sama mereka? Kasih. Gawat. Apa mereka mendengar apa yang aku bicarakan tadi dengan Marco? Sebaiknya pembicaraan ini berakhir sampai sini saja. Ada apa, Ras? Kamu nggak perlu dengerin omongan Marco. Dia itu hanya omong kosong. Aduh, gimana nih? Gue nggak mau Bu Rani marah lagi sama gue. Tapi Kamu ikut saya. Tunggu. Laras ikut saya. Nggak bisa. Maaf. Laras harus ikut saya. Karena dia model saya. Dan saya ada schedule sama dia. Ayo Laras. Udah, Vino. Udah. Ras, bagaimana dengan kamu? maaf Bu Rani, maaf ya. Tapi saya sebenarnya masih ada yang harus dibicarakan sama Pak Marco. Devin, aku pergi dulu ya. Ras, tapi kamu kabarin aku ya. Mulai deh lebaynya. Udah kamu percaya aja sama aku ya. Kamu tenang aja. Lagian juga aku cuma ngomong sebentar doang kok. Ayolah Laras. Setiap 1 jam sekali. Kabarin aku ya. Iya, Vin. Oke? Ada lagi nggak?
Ras, tunggu. Udah, Vin. Reza? Non, Bi, Reza mana? udah pulang, Non. Lah tadi tuh sempat duduk diam dulu di depan. Bengong-bengong kayak orang sedih tuh loh, Non. Lah wong Bibi tawarin minum aja sampai gak denger. Gimana nih? Ya udah kalau gitu, Sonya pergi lagi deh, Bi. Baik, Non. Sonya beneran serius nggak mau gue kerja jadi supirnya lagi. Kalau memang Sonya nggak mau ketemu gue sama sekali, gimana ya? Aduh, kok sesek lagi? Kayak ada yang diperes gini di dada gue. Apa ini artinya gue kehilangan Sonya? Ya Allah, berat banget rasanya. Hamba belum pernah sesedih ini. Ya Allah, kalau memang hamba nggak bisa lagi ketemu sama Sonya, hamba pasrah ya Allah. Kalau itu memang kehendak-Mu ya Allah. Aduh, gak diangkat lagi. Harusnya kan kalau belum lama dia masih di daerah sini. Gue juga sih yang salah. Gue yang minta dia kayak gini. Ya tapi harusnya effort dikit kek. Usaha apaan kayak gitu? Peka banget jadi cowok. Reza! 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 Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Aduh, sorry. Aduh, gue gak sengaja buat lo kayak gini. Oh my god. Ya ampun, jadi kotor deh, maafin gue, Za. Aduh, jantung gue. Lagian lo juga sih, naik sepeda sambil bengong. Untung cuman gue klakson. Kalau ada mobil lewat gimana? Kalau ketabrak gimana? Astagfirullahaladzim. Kok makin gak karuan gini? Za. Za. Sebenarnya gue gak mau lo jauh-jauh dari gue. Gue mau lo tetap ada di samping gue. Gue tahu kemarin gue salah. Gue marah banget karena lo belain Bianca. Tapi gue tahu kok sebenarnya lo nggak kayak gitu. Sa, kok lo nyengir gini sih? Lo dengerin gue ngomong ya? Terus kenapa lo tiba-tiba bisu? Aku dengar kok. Cuma apa yang bikin kamu berubah? Berubah pikiran maksudnya? Ya masa lo nggak ngerti juga? Itu karena gue
Hampir aja gue keceplosan. Masa gue ngakuin duluan? Aduh jangan sampai deh. Kan mestinya cowok duluan yang nyatain. Reza masa nggak peka-peka juga sih? Kamu apa? Gue sadar. Iya, karena gue sadar. Iya, gue sadar. Gue sadar kalau gue salah. Kamu sadar kalau kamu butuh aku? Gue sadar kalau gue butuh lo jadi supir gue. Iya, gue sadar kalau gue butuh lo buat nganterin gue, terus temenin gue, terus kadang-kadang bawain barang-barang gue juga. Jadi lo gak keberatan kan? Jadi supir gue maksudnya. Pastinya. Aku seneng banget kok bisa nemenin kamu. Jadi lo mau kan? Ya udah aku jawab. Laras mana sih? Kok Laras belum nelpon juga sih? Kan gue udah bilang sama dia, kabarin gue 1 jam sekali. Apa jangan-jangan Laras kenapa-napa lagi? Gue harus berpikir positif. Laras apa? Ya. Dia pasti baik-baik aja. Gue ngerjain nah. Laras. Halo, Ras. Kamu di mana? Masih sama Marco? Aku tuh khawatir banget sama kamu, tau gak sih, Ras? Halo, Vino darling. Oh, so sweet. Gue khawatir sama aku. Ras, kok suara kamu jadi fals kayak gini? Ini bukan Laras ya? Sean! Oke, Sean. Lo berani ya ngerjain gue? Lo lihat nih. Lo abis sekarang sama gue. You're dead. Lo abis sama gue, sini gak, Sean? Hah? Sini lo! Sean! Ada apa ini? Jangan pegang-pegang Annabella, nanti Annabella kilap. Kalau Annabella baper gimana? Ayo. Udah deh, langsung ngomong di belakang boneka hantu. Sini gak lo? Sean! Sini lo! Baper gimana? Gak jadi deh pokoknya. Jinakin Vino. Takut ada yang cemburu sama Annabella. Jinakin? Lo pikir gue bohong? Sini gak lo? Mas Vino, Mas Sean. Apa-apaan sih kalian berdua? Kalau ada masalah itu, tolong diselesaikan dengan cara baik-baik. Bukan kejar-kejaran begini muter-muter kayak anak kecil. Kamu juga, Sean. Kalau ngomong tuh selalu fales. Udah cukup. Sean, lo diem gak? Lo diem. Kalau lo gak diem, gue ekspor lo ke Manila. Mau? Curang lo, Vin. Lo keluarin kata-kata sakti. Sudah. Kata-kata sakti. Lo pikir mantra? Emang gue penyihir? Bener-bener ini anak. Sini lo. Sini lo. Vino, Tuan Syah. Udah. Ampun, Vin. Gue beneran. I just want to check your phone. Kalau HP lu rusak enggak? Vin. Masih udah deh, lo gak usah banyak alasan. Lo tuh keterlaluan banget, tau gak? Gak mungkin lah. HP-nya Alvino Adijaya rusak. Gue tuh lagi nungguin telepon penting dari Laras. Gue tuh khawatir banget sama dia. Vin. That's amazing. Gue baru sadar kalau perasaan lo ke Laras itu dalam banget. Baru sadar sekarang, Mr. Son. Ya iyalah, jelas. Makanya lo cepetan jadi cewek. Gak usah kelamaan jomblo. Biar lo tuh bisa rasain gimana rasanya jatuh cinta. Ini namanya cinta sejati. Ya. Kayaknya I'm not so lucky. Kalau soal urusan cinta. Kasihan, Sean. Sebagai saudara yang baik, gue harus ngelakuin sesuatu.
Tuan Shan, butuh pundak Annabella untuk bersandar? Aduh, lupa masih ada Bimo. Pasti tercemburu deh karena Annabella terlalu perhatian sama Tuan Shan. Sorry to say Tuan Shan, nggak jadi ya minjemin pundaknya. Soalnya tiba-tiba pundaknya pegel banget. Ya udah Tuan Shan cerita aja, Annabella siap mendengarkan, oke? Apaan sih kamu, Annabella? GR banget kamu. Kamu tidak mau nambah lagi? Tidak, makasih. Ayam dah, ayam. Hampir jantung saya copot, Pak. Ini orang apa macan sih pakai yang gerem gitu? Siap, Pak. Sebentar, saya sedang meeting. Sebentar. Gimana cara ngomongnya ya? Laras, mungkin di dalam hati kamu banyak pertanyaan yang kamu ingin tanyakan sama saya. Kamu boleh bertanya. Oke. Saya cuma menanyakan, apa benar Pak Marco adalah orang yang sudah merencanakan untuk menggagalkan acara saya dan Vino di danau kemarin? Iya. Memang benar. Semua itu saya lakukan. Tapi saya tidak menyangka kalau Vino ternyata satu perahu sama kamu. Dan ini di luar perkiraan saya. Pak Marco, saya rasanya udah kelewatan deh. Ini udah melewati batas. Pak Marco nggak seharusnya kayak gitu. Apalagi sejak kejadian ini, Revan tuh jadi berubah. Dan selama ini saya nggak pernah ada masalah sama Revan sebelumnya. Iya. Saya juga tidak tahu kalau di sana ternyata ada Reva. Dan saya tidak pernah melibatkan dia karena saya tahu dia tidak akan pernah setuju. Dan kamu tahu sendiri kan, Revan terhadap saya seperti apa. Dan saya benar-benar minta maaf sama kamu, Laras. Jadi, Revan nggak terlibat sama sekali. Ini murni perbuatannya Pak Marco. Laras, apa selama ini saya pernah mengganggu kamu? Atau saya pernah menyakiti kamu? Atau mempersulit kamu? Sejauh ini, saya belum merasa pernah disulitkan atau harus meragukan Bapak. Itu karena apa yang saya lakukan sama kamu. Saya benar-benar tulus untuk membantu kamu. Dan satu hal lagi yang saya harus kasih tahu sama kamu. Saya berani jamin dengan kepala saya sendiri. Untuk seorang Rani Adijaya, bagaimana mungkin dia bisa baik secepat ini tanpa ada alasan yang jelas? Coba kamu pikirkan, Laras. Saya katakan ini sama kamu karena saya tahu betul siapa Rani. Dia bagaikan ular betina yang berbisa. Dan dia pandai memutarbalikkan kata-kata. Buat dia adalah yang benar bisa menjadi salah. Dan yang salah bisa menjadi benar. Itulah kelicikannya dia. Jadi saya harap kamu hati-hati.
sama Rani Adijaya. Hati-hati. Hanya itu pesan saya. Kenapa Pak Marco kelihatan yakin sekali ya? Saya tahu sekarang kamu ini sudah kalah. Apalagi orang yang sangat kamu benci, Laras dan ayahnya itu sudah mendapatkan kehidupan yang layak dari saya. Dan itu suatu pukulan buat kamu. Saya tahu itu. Sehingga kamu jadi panik, kalang kabut. Itu artinya kamu kalah dan saya menang. Apa mungkin di antara mereka tuh ada dendam pribadi kali ya? Ras, pas banget nih. Bos, ada apa bos? Oh nih, gue takut ada Pak Marco nih, Marco. Hei Ras, nih gue penasaran banget ya. Sebenarnya tuh Pak Marco siapa sih Ras? Dia tempo hari tuh nawarin gue buat keluar kerja dari sini, terus ikut kerja sama dia. Oh ya? Masa sih bos? Ya iya serius lah gue Ras. Masa mata gue rabun kayak mata kakek-kakek. Gue bisa bedain mana Pak Marco mana orang lain. Ya Pak Marco kan muka bentuknya kayak gue, sih kayak orang lain. Tapi bagaimanapun juga, gue akan tetap setia untuk bekerja di restoran The Pierce. Gimana nggak mantep gue? Tapi rahasia. Nih, lu sih kalau gue bilang hati-hati juga, bukan apa-apa. Orang-orang kayak dia kan orang gedean tuh. Dia bisa ngelakuin apa aja loh, serius. Apalagi potongan kayak orang Pak Marco tuh ya kan, bawaannya misterius, berbahaya tuh kemungkinan. Saya tidak mungkin menghancurkan The Pierce. Karena The Pierce milik saya. Sebelum direbut Rani dengan cara yang kotor. Jadi nih restoran punya ayah lagi. Punya Pak Marco dulunya. Nyesal gue kalau gitu tahu mah, nggak gue tolak kerja sama dia. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Kayaknya belum ada nih tanda-tanda dari si Hans dan teman-temannya itu. Iya nih, nggak ada satupun dari geng mereka di sini. Cowok tuh gitu ya, so egois. Cok nih gue. Tahan kali. Enggak, malu maaf. Girls, nggak selalu kayak gitu kok. Ada baiknya juga kok. Gue aneh deh sama lo, Dar. Lo tuh udah disakitin, udah diputusin sama Leon. Tapi kenapa kesannya jadi lo tuh lemah banget di depan cowok? Iya, Dar. Kita aneh deh sama lo. Mana Dara yang dulu kita kenal? Tahu nih. Padahal kan kita semua tuh udah terinspirasi sama lo. Lo itu tuh punya pendirian yang kuat. Ayo dong, Dar. Aduh, kok jadi ribet gini sih? Kok gue jadi kayak bawa pengaruh buruk ya ke teman-teman gue? Girls, kayak kalian tuh salah paham deh. Ya ampun Dara, gue tahu kok, lo pasti lagi down banget kan karena lagi banyak masalah. Tapi kita semua bakal support lo kok, jangan takut ya. Iya, Dar. Please banget, jangan sampai ngecewain kita. Aduh, gimana ya? Ya udah terserah kalian aja deh. Nah gitu dong, kita harus tetap kompak, ya kan? Iyalah. Kalian tuh sahabat-sahabat terbaik tau gak sih? Iya, kita nggak boleh sampai kecolongan lagi.
kita harus tetap waspada loh. Iya nih, kayaknya nggak ada mereka di sini. Mendingan kita awasin tempat lain aja yuk. Yaudah yuk. Buruan. Ini tuh bener-bener hari terburuk gue. Apa-apaan coba? Kalau gue tahu tugas putri kampus kayak gini, gue gak bakalan mau. Gue lepek, bau matahari lagi. Iya sih, emang Queen Bee bau matahari dan bau knalpot. Alah sih lo, jadi asisten gimana sih kerjanya nggak bener banget? Bukannya ngipasin gue, malah ngipasin diri sendiri. Bos banget lo. Ya lagian kan Queen Bee nggak minta. Lagian ya Queen Bee tuh lebih bagus kalau nggak dikipasin. Jadi kerjanya kesannya lebih niat. Iya sih. Jadi gimana? Masih mau dikipasin? Telat lo. Rambut gue udah lepek. Queen Bee ini bau matahari banget deh. Bikin mual tau nggak? Emang iya lo? Yaudah parfum mana parfum? Bos, Queen Bee, udah ya. Baunya nyengat banget, udah ya. Queen Bee, udah. Apaan sih lo? Mau gue siram mulut lo? Pokoknya ya, hidup gue itu hari ini bener-bener hancur banget. Lo bayangin, bukannya gue yang jadi model, tapi malah si Laras yang jadi model. Nyebelin gak? Coba bayangin. Iya udah ya Queen Bee, udah ya. Parfumnya udah ya. Sebenarnya wangi juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau terlalu wangi jadinya mual. Ya udah ya. Gue gak mau bau lagi lah lo ya. Queen Bee udah wangi. Udah masih bau. Enggak. Masih bau. Aduh. Apa-apaan sih, nyemprotnya lebay banget deh. Aduh, perih kan kena mata. Bodo amat. Lagian siapa suruh lewat sebelah gue? Jalanan tuh luas, bilang aja lo mau deket-deket sama gue. Ih, apaan deh? Sini kasih gue. Mau ngapain sih lo? Gak punya parfum, ha? Ambil parfum gue. Dan, apaan sih lo? Tuh, rasain tuh, gak enak kan? Makanya gue juga udah bilangin gak usah lebay. Yo, Dar. Di kampus abang-abang ngapain sih diurusin? Tahu. Gengs. Dasar bakteri-bakteri. Lo yang bikin gue batuk, tau gak? Ih, lihat deh. Gak cocok banget jadi orang kaya. Lebih cocok lo kemana-mana. Ya kan Queen Bee? Menurut lo? Sumpah ya, hari ini tuh bener-bener hari terburuk gue. Lo bayangin, rambut gue lepek, putri kampus apaan coba? Kalau tau kerjanya kayak gini, gue gak bakalan mau jadi putri kampus. Sabar ya Queen Bee, mungkin ini emang ujiannya. Sabar. Lo gak ngerasain jadi gue. Lalu gue udah wangi belum sih? Atau masih bau? Atau gue Queen Bee, harus... ada telepon dari Vino. Hah? Seriusan lo Vino? Iya Vino. Yaudah cepet diangkat. Ini gak jadi hari terburuk gue. Halo Vin. Bi, lu bisa ke rumah gue kan malam ini? Bisa malam ini, bisa banget. Ya udah, lo pakai dress yang bagus ya. Mau ada acara dinner. Oke. Gue datang ke rumah lo malam ini. Gue juga dandan yang cantik. Oke. Bye, Vin. Loh, gue diajak dinner sama Vino. Akhirnya gue dinner sama Vino. Ngapain meluk-meluk gue? Ih, lo tadi siapa yang meluk coba? Bau tau gak lo? Bau? Queen Bee tuh yang bau. Lo mau wangi. Gue pecat lo. Udah sekarang temenin gue ke salon. Ayo. Yon, emang mobil lo apa yang rusak sih?
Tahu nih, emang harus banget sih kita nemenin lu ke bengkel. Ya justru kena ada yang aneh, lu harus temenin gua lah. Yon, lu pasti sengaja kan bawa kita pergi dari sini supaya kita nggak ribut sama anak cewek? Tuh, gua berantem sama cewek-cewek. Kok gua nggak tahu sih? Udah deh Yon, lu gak usah pura-pura. Gue tahu lu pasti disuruh sama Dara kan? Supaya kita nggak berantem sama temen-temennya. Lagian ngapain sih berantem sama cewek-cewek kayak nggak ada lawan lain gitu? Bukan gitu Yon, tapi kita nggak terima kalau mereka ngerendahin kita. Iya Yon, emang lu mau disetir sama Dara terus Yon? Lu tuh sebagai cowok harus punya power Yon. Jangan bawa Dara. Ini gue cuma nggak suka aja. Masa teman-teman gue berantem sama cewek sih? Gara-gara hal sepele lagi. Kan banyak hal penting lain yang lu harus diurusin. Bukan mereka doang kan? Yon, kalau mereka terus-terusan kayak gini, yang ada harga diri kita tertindas Yon. Emang lu mau? Iya Yon, emang lu mau Yon? Ayo ya, dicoba satenya. Iya, ini kelihatannya pasti enak nih. Makasih ya Nak Revan ya. Sama-sama ya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Ayah, kalau begitu Revan pamit pulang dulu ya. Jangan lupa dihabisin satenya ya. Iya, terima kasih Nak Revan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Van, Ras, apa sih masalahmu Nak sama Revan? kalau kali ini sih emang salahnya Laras sih ya. Pantes dia dari tadi nggak nanya-nanya kamu. Revan kesini ngapain ya? Mau ngomongin soal kerjaan? Ya, sama ini, sate. Tapi cuma satu porsi. Ya pantas lah kalau dia cuma bawain buat ayah. Apa sih masalah kamu? Oh, so romantic. Woi, itu jangan sembarangan dong baca diary orang. Asal lo tau ya, Sean, gue aja sebagai cowok spesial di hati Laras belum pernah baca diary dia. Ini lo udah main baca. Lo belum baca? Buat Revan dan Laras. Oh, mereka ketemu saat tawuran. Laras trap and then Revan save her. Oh, that's so sweet. Udah diam. Lo diam lah sekarang. Gue gak mau denger. Even lo nyuruh gue diam, gue udah baca. Dan gue udah tahu kenangan Revan dan Laras. Bener-bener ya nih anak ya. Perlu lo gue hajar biar lo geger otak, ya? Biar lo gak ukit-ukit lagi. Oh, Vin jealous right? Masih jealous, tapi lo inget ya, lo jangan kasih tau soal ini ke siapa-siapa. Lo diem aja. You jealous right? Emang berani ya nih bocah fals ya. Lo bilang gue jealous. Perlu gue pukul sekarang ya, biar lo lupa ingatan. Biar lo geger otak, sini lo. Maju lo, Sean. Sini, terus lo ngomong. Jangan kabur lo, Sean. Fals. Revan pernah nyelamatin Laras dari tawuran. Mas Mino! Mas. Jadi maksudnya, Laras berkali-kali diselamatin Revan. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Vin, kamu mau ngapain? Kepala batu. Apaan tuh maksud tangannya? Ya kamu puter lah. Ngadep sana, muter balik.
Eits, nengok sana. Kenapa sih, Vin? Udah, gak usah banyak nanya. Kamu ikutin aja. Vino, ini anak ngapain sih tiba-tiba lepasin gak lepasin? Ya enggak, jangan. Kalau betul kamu jangan ngintip. Aku mau ngasih surprise lah ke kamu. Ya udah, tapi nanti aja kan, Vino. Gimana, udah siap? Ya belum lah. Ayolah, jangan maleman. Awas ya, sampai kamu ngintip ntar aku gigit. Aja. Aduh, yaudah terus aku jalan gimana nih? Susah nih aku jalan. Kamu tenang aja, aku tuntun. Udah siap? Oke. Oke? Ya. Vin. Jangan ngintip. Jangan ngintip. Makanya kamu jangan jalan dulu kalau belum aku suruh jalan. Tunggu bentar deh. Ya udah. Ada Pak Samsul. Vin. Kamu tuh ya bener-bener ya. Malam, Pak. Udah buruan pamit. Ya udah, aku mau pamit nih. Ya udah cepetan. Bentar. Apalagi sih? Jangan ngintip. Ini anak ya. Kamu mau ngapain lagi sih, Vin? Udah deh, diem aja. Kamu ikutin aja. Aduh. Vino. Apaan sih, udah ngadep sana. Jangan ngintip ya. Awas aja kamu ngintip. Dah. Ya udah terus. Ya udah. Katanya mau pamit. Sana pamit. Au! Ih, kenakan kamu sih, Vin. Kenapa coba mataku ditutup dulu? Enak aja kok salah aku. Ya salah kamu lah. Siapa suruh jalan, belum aku suruh jalan. Tadi kamu suruh sana. Enggak. Aku bilang sana pamit, bukan sana jalan. Udah deh, biar nggak ribet. Aku aja yang pamitin. Kamu tunggu aja di sini. Nggak usah ngintip. Ya udah. Tunggu sini ya. Pak Samsul, Vino pamit dulu ya Pak. Vino mau ajak Laras pergi, mau ngasih surprise. Kasih surprise, tapi kok pakai tutup matanya? Iya iyalah Pak Samsul, kan namanya surprise. Kalau nggak Laras nggak surprise dong, dia tahu mau kemana. Oh iya. Ya udah kalau gitu. Vino janji Pak, Vino nggak akan malam-malam pulangnya. Ya, oke. Boleh ya Pak? Ya boleh. Makasih Pak, kalau gitu Vino pamit dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya Pak. Apalagi? Kan barusan udah. Yang tadi kan buat Vino Pak, tapi Laras kan mau pamit juga. Ya nggak, Yuning Tias? Ayah, Laras pamit dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kan? Ya udah Pak, kalau gitu Vino pamit dulu ya. Iya, hati-hati di jalan ya. Makasih Pak. Udah kan? Udah saya berangkat. Oke. Oke? Ya udah, yuk. Pegangin dong, Vin, ntar aku jatuh. Kak, jadi pegangan emang kamu nenek-nenek. Ah udahlah, lama. Tuh kan, ih kumat ya. Ih, udah turunin aku nggak? Udah. Pergi dulu ya Pak Samsul. Vin, aduh. Ayo kita berangkat. Cepetan turunin nggak, Vin? Apaan? Vin, turunin. Apaan sih kepala batu? Turunin. Oke.
Saya dulu jatuh cinta sama Ririn itu kan. Dia jago break dance. Iya. Benerin. Ya kan tahun 80-an itu kan breakdance kan lagi ngetren banget kan. Ya kalau aku ikut-ikutan tren nggak apa-apa juga kan. Leon kemana sih? Kenapa coba dia nggak datang bareng papanya? Sayang, kamu nungguin siapa sih? Nungguin Leon? Kamu nggak usah khawatir. Leon pasti datang. Dara, tadi kan sudah ketemu di kampus. Belum sehari masa sudah kangen lagi sih? Tora. Kamu juga kayak gitu dulu sama Ririn. Iya betul. Dulu Mas Tora itu sering banget ke rumah aku. Bahkan sehari itu bisa sampai 3 kali. Ah, mama lebay ah. Mama. Loh, emang kenyataannya begitu kan? Nggak mau ngaku papa kamu itu. Good night, ladies and gentlemen. Anak gadis suruh ngambil. Ini tuh. Makasih ya. Iya, ini yang strawberry pak. Oh iya. Iya. Ah yang ini, Pak. Iya tolong. Iya, terima kasih pak. Iya pak. Dingin pak, tadi megangnya agak. Kamu ngapain? Kamu godain anak saya? Hah? Hahaha, kamu ngapain? Kamu kerlingin mata ke anak saya. Kamu jangan macam-macam. Badan kamu gede. Ntar saya kempesin. Bisa kasih balon ulang tahun kali pak? Pak, tenang ya Pak. Dara kenal kok sama Pak Ahwa. Jadi Pak Ahwa ini rekan kerja Dara dulu pas masih ada restoran DNA. Iya om, saya sama Dara ini dulu tuh partner. Jadi DNA itu diambil dari nama Dara dan nama saya, Ahwa. Kok papa baru tahu? Loh, bukannya Dara udah pernah cerita ya sama Papa? Tapi kalau sudah kenal kalian, kenapa sih kamu pakai gini? Buat apa coba? Ya, gini loh om. Tadinya saya mau ngajak ngobrol anaknya, cuman ya kan saya nggak enak, takutnya ngeganggu gitu. Makanya saya kasih kode-kode Morse gitu. Pak, Mah, sama Om, Dara permisi bentar ya, mau ngobrol sama Pak Ahwa. Permisi om, permisi om, permisi Tan. Mari Pak. Makanya ya Pak, jadi orang itu jangan suka asal menuduh, ya. Namanya juga orang tua, Ma. Punya anak gadis digangguin orang. Masa diem aja? Ma, anak kita itu cantik loh. Dan banyak laki-laki di dunia ini yang iseng. Bahwa kenapa sih? Tadi kedip-kedip segala. Emang ada yang penting ya yang harus diomongin? Jadi gini nih Mbak Dara nih, Mbak Dara tau nggak nih? Saya baru dapat informasi penting tentang ini restoran. Cuma saya takut ada lihat nih. Ya, ternyata ini restoran dulunya punya Pak Marco. Hah? Pak Marco?